Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Murid-murid sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita pada pelajaran bahasa Arab di SMP PKBM Baitul Hasanah Cikarang Barat untuk kelas 7. Di tahun ini insyaallah kita akan belajar bersama sebuah kitab yang cukup populer, ya, cukup terkenal di negeri kita, yaitu kitab Al-Ajurumiyah. Kitab ini dipelajari di pesantren-pesantren dan juga di lembaga pendidikan bahasa Arab. Kitab ini cocok untuk orang-orang yang baru mulai belajar bahasa Arab, terutama untuk mempelajari kaidah-kaidah, aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Arab. Baik, untuk pertemuan kali ini kita insyaallah akan mengenal sekilas tentang kitab ini dan juga tentang ilmu yang ada di dalamnya. Kitab Al-Ajurumiyah ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Dawud As-Sunhaji rahimallahu ta'ala. Beliau hidup pada sekitar abad 7 Hijriah. Tepatnya beliau lahir pada tahun 674 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Kemudian yang dipelajari di dalam kitab Al-Ajurumiyah ini adalah sebuah ilmu yang disebut dengan nama ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Ya, ada beberapa ilmu untuk mempelajari bahasa Arab yang saling berkaitan dan saling membantu satu sama lain. Seperti ilmu nahwu, shorof, ma'ani, balaghah dan lain-lainnya. Nah, ilmu nahwu ini adalah salah satu ilmu dasar dan salah satu yang terpenting untuk mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasanya Al-Quran dan bahasanya hadis-hadis Nabi SAW. Yang dipelajari dalam ilmu nahwu adalah jabatan sebuah kata. Ya, jabatan atau posisi sebuah kata di dalam satu kalimat atau satu ungkapan. Misalnya di bahasa Indonesia kita mengenal subjek, predikat, objek. Misalnya contoh kalimat Ahmad membaca Al-Quran. Di dalam bahasa Indonesia Ahmad sebagai subjek, jabatannya sebagai subjek, membaca sebagai predikat, kemudian Al-Quran sebagai objeknya. Jadi ada subjek, predikat, objek. Ini jabatan atau posisi sebuah kata. Begitu juga nanti di dalam bahasa Arab, dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, sebuah kata itu memiliki jabatan atau posisi tertentu. Nanti kita akan mengenal istilah-istilah fa'il, fi'il, maf'ul, kemudian nanti ada na'at, man'ud, mubtada, khobar, dan seterusnya. Nah, itu semua adalah nama-nama dari posisi atau jabatan sebuah kata. Nah, dengan kita mengetahui jabatan sebuah kata di dalam sebuah kalimat, nanti kita akan bisa membaca dengan benar, ya, mana yang harus dibaca, fathah, kasroh, dhammah, ya, yaitu huruf akhir dari sebuah kata. Ya, jadi dalam ilmu nahwu itu yang dipelajari adalah huruf terakhir, bacaan dari huruf terakhir sebuah kata, yang itu tergantung dari posisi atau jabatan dia kata tersebut dalam kalimat. Jadi misalnya kata al-masjidu, dalam satu kalimat dia dibaca al-masjidu, dalam kalimat lain dibaca al-masjida, nanti dalam kalimat lain baca al-masjidi. Atau misalnya kita contohkan kata Allah di dalam bismillahi, ya, bismillahi, Allah itu dibaca kasroh haknya, ya, huruf terakhirnya huruf ha.
bismillahi dibaca kasrah. Nanti di satu kalimat lain dibaca fathah. Misalnya innallaha ma'as sabirin. Innallaha, haknya dibaca fathah. Mungkin nanti di tempat lain dibaca dhammah. Misalnya dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu dibaca dhammah. Nah ini Allah, kata Allah bisa dibaca Allahi, dibaca Allahu, dibaca Allaha. Perubahan akhir huruf terakhir dari sebuah kata, nah itu yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Kemudian tujuan atau manfaat ilmu nahwu, ya tentu saja yang paling penting, paling utama adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu diucapkan atau disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan kita mengetahui ilmu nahwu, maka kita tidak akan salah paham, tidak salah memahami sebuah ungkapan atau kalimat di dalam Al-Quran, hadis, dan juga penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kemudian yang kedua, manfaat dari ilmu nahwu ini adalah untuk menjaga kefasihan bahasa Arab, ya, supaya ucapan kita, kemudian tulisan kita yang menggunakan bahasa Arab itu semua memenuhi kaidah atau mengikuti kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu sesuai yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab yang fasih dalam pengucapannya. Ya, demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.